Apa kabar kawan-kawan semua? Kembali lagi dengan saya, Edi CH, pecatur pos ronda. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pertandingan yang akhirnya mengantar Magnus Carlsen menjuarai Grand Chess Tour 2022 di Kroasia pada Piala Super United Rapid dan Blitz Square Kroasia. Oke, pada kesempatan kali ini akan menampilkan pertandingan antara Magnus Carlsen dan Ian Nepomniachtchi. Selanjutnya kita saksikan untuk bidak putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam oleh Ian. Oke, yang pertama Magnus Carlsen maju dengan pion E4 dibalas C5. Ini Sicilian defense. Selanjutnya dilanjut kuda maju di C3. Ini Sicilian tertutup. Selanjutnya hitam menjawab dengan D6. Dibalas putih D4, mengajak pertukaran pion tengah. Dan dibalas oleh putih hitam pion makan pion di D4. Dimakan kembali dengan menteri. Dan hitam ster dengan kuda di C6. Pertandingan dilanjutkan dengan Magnus Carlsen mundur dengan menterinya di D2. Hitam menjawab dengan pion di G6 untuk persiapan fianchetto gajah. Selanjutnya pertandingan dilanjutkan Magnus Carlsen juga maju dengan pionnya B3 untuk persiapan fianchetto gajah. Hitam melanjutkan pertandingan dengan mengajak pertukaran pion di F5. Pertukaran tidak diterima oleh Magnus fianchetto gajah. Dibalas hitam juga fianchetto gajah. Sampai langkah ketujuh ini kita masih lihat untuk perkembangan perwira-perwira masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan dengan putih rokade panjang dan dibalas hitam dengan menteri A5. Di sini menteri bisa jadi persiapan untuk mengancam pion di A2. Sebelum makan pion nanti akan terjadi adu perwira dengan gajah dan kuda. Nanti ketika akan dibalas dengan putih, baru akan terjadi makan pion oleh Ian. Pada pertandingannya, putih maju dengan kudanya sekaligus menantang pertukaran gajah, sekaligus menteri beradu. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan menteri hitam makan menteri putih di D2 sekaligus skat. Di sini harus dimakan dengan benteng karena dimakan kuda, ini akan dimakan oleh gajah hitam. Dan ini tidak terjadi di pertandingan ini karena ini selevel Grandmaster. Mungkin bisa terjadi kalau kita di pos ronda karena banyak blunder yang biasanya kita lakukan atau salah langkah. Di sini menteri dimakan oleh benteng putih, dibalas hitam adu gajah di B2, dimakan kembali dengan raja. Dan hitam harus menggerakkan benteng maupun rajanya karena akan terjadi skak yang akhirnya bisa memilih benteng untuk dimakan nanti. Dan pada pertandingan aslinya dilanjut hitam menggeser raja di F7. Putih melanjutkan pertandingan pion makan pion di F5
dibalas dimakan gajah di F5 sekaligus pengembangan perwira oleh hitam. Di sini putih menjawabnya dengan gajah maju di C4 sekaligus memberi pin pada raja putih. Jika nanti kuda digeser di C7 sekaligus mengancam benteng. Dan sekali lagi di sini tidak terjadi karena ini permainan Grandmaster dan pertandingan aslinya adalah hitam menggeser kudanya di E5. Jika nanti terjadi pin skak, maka kuda akan makan. Dan pertandingan dilanjutkan dengan gajah mundur di E2, dibalas hitam dengan kuda di F6 sekaligus mengancam pertukaran kuda, dan dibalas putih dengan dimakan kuda. Selanjutnya hitam makan kuda dengan raja, dan putih memberikan ancaman pada kuda hitam dengan pion di F4. Hitam menjawab dengan kuda mundur di D7, dan pertandingan dilanjutkan dengan gajah geser di F3. Di sini gajah bermaksud mengancam pion di B7, tapi ini sudah dibaca oleh Ian, dan Ian menjawab dengan gajah di C5. Mungkin bisa terjadi jika tetap menginginkan makan pion ini dengan mencoba untuk mengancam kuda di file B4. Jadi jika yang terjadi bisa jadi nanti akan dibalik skak di sini, dan nanti akan terbuka semua karena ini gajah juga satu arah. Dan pertandingan aslinya dilanjutkan dengan kuda membuka benteng H1 biar bisa keluar dari tempatnya, dan hitam menjawab dengan gajah di E4 sekaligus mengajak pertukaran gajah, dan di sini diterima oleh Magnus dan dimakan kembali dengan kuda. Di sini putih melanjutkan dengan benteng di D4 sekaligus memberi ancaman pada kuda, dan dibalas hitam kuda geser di C5, dan pertandingan dilanjutkan Magnus dengan kuda di C3, dan hitam mundur rajanya di F7. Pertandingan dilanjutkan benteng putih keluar dari posisinya di E1. Sampai pertandingan ini posisi masih sama dengan 3 perwira dan pion 6. Dan di sini pertandingan dilanjutkan dengan hitam menggeser bentengnya dan dibalas oleh putih kuda di D5 dengan tujuan akan mengancam kedua benteng. Dan di sini tidak terjadi itu, melainkan hitam menjawab dengan benteng di C8 dan dilanjut putih pion di C4 sekaligus memperkuat posisi kuda. Hitam maju dengan pionnya. Ini sebenarnya langkah saling menunggu strategi lawan karena melakukan langkah-langkah yang mungkin sedikit tidak strategik, melainkan seperti langkah menunggu. Dan pada pertandingan ini Magnus Carlsen maju dengan bentengnya untuk persiapan mengancam pion hitam, dan dibalas oleh hitam ke pion di D6
A6 maksud saya. Selanjutnya dibalas oleh Magnus Carlsen menggeser bentengnya di H3 sekaligus memberikan ancaman pada pion di H6. Dibalas hitam dengan menggeser raja di G7 dan Magnus Carlsen kembali dengan bentengnya di E3. Dan di sini akan terjadi langkah bolak-balik jika itu dilakukan dengan raja menggeser di F7. Dan di sini Magnus Carlsen mencoba yang baru, yaitu dengan pion di G4. Putih merespon dengan kuda di D7 dan Magnus mengancam pertukaran. Dan sebenarnya ini juga salah satu yang diinginkan oleh hitam karena nanti akan menempatkan kudanya di file F5, E5 maksud saya, untuk menempati posisi penting. Selanjutnya di sini dijawab oleh Magnus, oleh Ian di kuda E5 ya, dan akhirnya Magnus majukan pion sayap kirinya di A4 dan dibalas pion makan pion di F5, dimakan kembali oleh pion dan hitam geser dengan bentengnya di G8. Di sini bisa jadi persiapan untuk menempati posisi G2 sekaligus nanti skak dan bisa mendapatkan pion. Di sini dijawab Magnus Carlsen dengan menggeser bentengnya di H4 sekaligus mengamankan pionnya di H2 dan dijawab oleh Ian pion di B5, mengajak pertukaran sekaligus pengorbanan yang dilakukan. Dan di sini dimakan oleh pion B5, dimakan kembali oleh pion dan dimakan kembali oleh pion Magnus Carlsen. Dan di posisi ini Magnus Carlsen unggul jumlah pion 4 dan lawan 3. Selanjutnya dilanjutkan benteng di C5 dan diamankan kudanya karena diancam, sekaligus melindungi pion di B5 dan dibalas skak oleh Ian, raja ke atas A3 dan dibalas oleh hitam benteng di C8. Bisa jadi nanti persiapan untuk ke benteng menempati posisi A8. Dan di sini dibalas Magnus Carlsen dengan benteng makan pion. Selanjutnya pertandingan dilanjutkan dengan skak, ditutup oleh kuda dan benteng hitam geser di G4. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng di C3, dijawab hitam benteng di A5, memberikan ancaman pada pion di B5 dan dibalas Magnus Carlsen dengan pion maju di B6 untuk persiapan tukar menjadi perwira. Itu pion yang harus dijaga karena bisa jadi itu menjadi ancaman di akhir nanti. Dan selanjutnya pertandingan dilanjutkan dengan benteng geser di B5. Selanjutnya Magnus Carlsen menjawab dengan benteng di C7 sekaligus nanti persiapan pionnya maju. Dan di sini hitam menumpuk bentengnya di B4 sekaligus akan skak pion di B3. Dijawab Magnus Carlsen dengan memundurkan bentengnya di H3 dan dijawab raja geser di F6 sekaligus memberikan ancaman pada pion di F5. Dan pertandingan dilanjutkan dengan benteng geser di C3, dibalas hitam benteng geser di H4, pion maju karena diancam, dan sekarang benteng mengancam pion di F5. Magnus Carlsen melanjutkan pertandingan dengan benteng geser di E3, dijawab hitam benteng di F1, dan Magnus Carlsen melanjutkan pertandingan dengan kuda geser di C3. Dan di sini
Ini ada pion gratis yang berbisa milik Magnus Carlsen, karena jika itu diambil oleh Ian maka akan terjadi skak dan bisa mendapatkan benteng karena pakuan raja. Dan pertandingan aslinya dilanjutkan oleh hitam skak di A5, raja naik di B4, dan putih hitam menjawab dengan A6 mengancam pion dan dibalas oleh Magnus skak. Raja makan pion di F5 dan Magnus Carlsen maju dengan pionnya di B7 untuk persiapan menjadi perwira. Dan di sini hitam menjawab dengan benteng di C6. Ini adalah satu langkah yang akhirnya membuat Ian menyerah dan akhirnya Magnus Carlsen menjadi juara pada Tour Chess kali ini. Apa teman-teman yang membuat akhirnya Ian menyerah adalah dengan dijadikan perwira dan pertukaran tidak diterima oleh Magnus Carlsen. Dan pertandingan ini selesai dengan keunggulan perwira yang didapatkan oleh hitam dan membuat menyerah Ian Nepomuk. Dan akhirnya Magnus Carlsen menjadi juara. Dan selamat untuk Magnus Carlsen dan seluruh pendukungnya. Sesuai prediksi di awal, semua akan Magnus Carlsen. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh subscribe, like, dan komen. Terima kasih.